Oke, kita akan bahas di pertemuan pertama pembumian ini tentang gangguan listrik ya. Mengapa begitu? Karena sistem pembumian ini itu dibangun berlatar belakang karena adanya gangguan-gangguan listrik. Jadi pembumian ini sebagai semacam cara mengantisipasi gangguan-gangguan listrik yang terjadi di sistem tenaga ya. Makanya kita bahas yang pertama tentang gangguan listrik. Nah, latar belakang gangguan listrik ya. Ada beberapa gangguan listrik yang melatar belakangi perlunya sistem pembumian pada jaringan atau peralatan listrik. Nah, dari kalimat ini kan nampak kelihatan bahwa pembumian itu rupanya ada dua nanti. Ada di jaringan listrik, jaringan itu berarti transmisi, distribusi ya dengan perlengkapannya. Dan di peralatan listrikan, di mana nih? Di rumah. Nah, di rumah. Untuk apa? Untuk mengantisipasi adanya gangguan. Gangguan apa itu? Nah, ini dia. Pertama adalah gangguan tegangan lebih ya. Gangguan tegangan lebih sesuai dengan namanya yaitu gangguan yang mengakibatkan naiknya tegangan sistem di atas normal. Ya, gangguan ini disebabkan oleh dua hal. Bisa karena surya hubung atau ini berarti ini yang dari apa nih? Lonjakan beban. Jadi surya hubung ini lonjakan beban. Maksudnya begini. Kalau kita meninjau secara real time ya, dikatakanlah di PLN Pekanbaru ya, itu setiap detik itu ada aja orang yang menghidupkan peralatan dan ada aja orang yang mematikan peralatan. Pasti ya, seperti kamu di rumah kan, anda di rumah kan tidak didikte itu kapan mau menghidupkan televisi, kapan mau mematikan pompa. Berarti secara keseluruhan itu ada aja ya orang yang mematikan beban setiap saat dan ada juga orang yang menghidupkan beban setiap saat. Nah, lonjakan itu, nah kalau timpang tuh begini, banyak yang hidupkan listrik. Wah, berarti kan melonjak itu bebannya tuh, membutuhkan listrik tiba-tiba, kan gitu ya. Nah, kalau misalkan kurva akumulasinya ternyata banyak orang mematikan beban tiba-tiba, berarti itu kan berarti listriknya akan tiba-tiba aja apa naik tegangannya karena tadi yang bebannya dibebani ada atau hilang tiba-tiba. Itu juga menimbulkan lonjakan tegangan. Lonjakan tegangan, jadi kalau misal beban tiba-tiba tersambung banyak, maka tegangan akan tiba-tiba turun. Nah, lonjakan tegangan turun. Tapi kalau beban tiba-tiba terputus, nah maka terjadi lonjakan tegangan yang menaik. Ya, beban tiba-tiba tinggi. Tegangan tiba-tiba tinggi karena beban terputus banyak. Atau tegangan tiba-tiba turun karena beban tersambung banyak. Itulah saya katakan surya hubung. Ya. Nah, ini tegangan lebih. Kemudian nanti tegangan lebih ini juga bisa berasal dari surya petir. Nah, ini petir. Petir itu juga menimbulkan tegangan lebih. Ketika petir itu menyambar nanti itu terjadi superposisi tegangan. Tegangan sumber ditambah dengan tegangan dari petir. Nah, itu juga bisa menimbulkan tegangan lebih di titik-titik sambaran. Nah, ini nanti bisa diantisipasi ya dengan sistem pembumian. Artinya risiko dari gangguan itu bisa direduksi. Nah, kemudian nanti ada yang kedua, gangguan kontak atau tegangan kejut. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini biasa terjadi di rumah. Ya, di rumah-rumah beban, jadi di rumah Anda lah nih. Yang tadi ini bisa terjadi di sistem, di jaringan. Ini di rumah. Itu maka tadi di atas itu kan ada dua pembumian pada jaringan dan peralatan kelistrikan. Nah, peralatan kelistrikan ini yang dimaksud di nomor 2 ini. Berarti di rumah. Artinya apa? Kesimpulan kita sampai hari ini, sampai saat ini, rumah kalian itu di rumah juga perlu dibumikan sesungguhnya. Ya, kalau kita dari bahas barusan di halaman pertama nih, artinya pembumian itu tidak hanya dianjurkan atau ada di jaringan, tapi sesungguhnya
harus juga ada di rumah-rumah tangga, rumah-rumah pemakai listrik seharusnya, ya, kalau mau aman. Oke. Kemudian yang ketiga ada gangguan arus lebih, yaitu gangguan yang mengakibatkan naiknya arus sistem di atas normal sehingga menimbulkan ketidakseimbangan tiga fasa. Nah, ketidakseimbangan inilah nanti yang akan coba direduksi oleh pembumian. Berarti bukan arusnya sebetulnya yang diproteksi oleh apa, tapi ketidakseimbangannya nih akibat arus lebih. Karena kalau arus lebih itu kita nggak tahu, mungkin di fasa R-nya lebih, anjlok di fasa C, fasa A-nya lebih, anjlok fasa C. Karena kan sistem berusaha mencapai keseimbangan, tapi dalam upaya mencapai keseimbangan tiga fasa itu ada yang timpang nanti itu pasti. Nah, ketimpangan itu nanti akan dicoba sedikit diperbaiki oleh pembumian, ya. Nah, gangguan ini biasanya terjadi antara hubungan kawat-kawat biasanya, ya. Kalau ada gangguan kawat-kawat itu berarti ada hubung singkat antara kawat-kawat. Misalnya fasa R terhubung singkat dengan fasa T misalkan, ya. Mungkin kena angin kencang, topan badai sehingga kawatnya beradu. Nah, antara kawat beradu itulah gangguan antara kawat-kawat. Nah, itu menciptakan arus lebih yang pada gilirannya nanti menciptakan ketidakseimbangan tiga fasa. Nah, atau gangguan kawat tanah. Ya, kawat tanah itu berarti misalkan kawat listriknya jatuh ke tanah, kena ketimpa pohon, jatuh ke tanah. Berarti terjadilah kontak atau hubungan singkat dari kawat ke tanah. Nah, ini sama, akan menyebabkan arus lebih di satu sisi dan turun di sisi yang lain, masuk di fasa yang lain. Nah, akibatnya ujung-ujungnya apa? Ketidakseimbangan. Oke ya, jadi yang akan dianulir oleh pembumian itu bukan arus lebihnya, tapi dampak arus lebihnya apa? Ketidakseimbangannya itulah yang mau dianulir oleh pembumian. Nah, kalau kita lihat dari dua hal ini, gangguan akibat kawat-kawat dan gangguan akibat kawat tanah hubung singkatnya, ini kawat hubung singkat, kawat tanah hubung singkat, mana yang sering terjadi ini? Yang sering terjadi. Dari data penelitian yang sering terjadi adalah kawat tanah. Boleh kita katakan di jaringan itu hampir 90% gangguan itu adalah gangguan kawat tanah. Jarang terjadi kawat-kawat, karena kawat-kawat, kalau kawat tuh sudah diatasi sedemikian rupa. Misalkan kalau kalian melihat kawat transmisi yang ada di jalan raya itu antar kawat tuh udah dikasih span tuh, pembatas. Artinya kalaupun ada angin kencang itu diusahakan tidak akan terhubung satu sama lain. Dan diusahakan begitu secara mekanikal. Jadi makanya kawat-kawat itu jarang terjadi. Yang sering terjadi kawat tanah ini. Ini paling sering terjadi. Kawat jatuh tiba-tiba atau tersentuh pohon. Nah, pohonnya terhubung ke tanah. Makanya dikatakan gangguan kawat tanah. Oke ya, kita lanjut. Kemudian yang keempat itu gangguan karena tegangan tinggi, ya. Yaitu gangguan karena sifat dari tegangan tinggi, yaitu busur api. Nah, ini busur api. Tahu busur api? Ini kalau sudah ambil kuliah gejala medan, tahu nih busur api. Busur api itu kan dapat diartikan seperti lompatan-lompatan muatan-muatan listrik, ya, antar elektroda. Nah, elektroda di sini bisa jadi kawat dengan kawat, fasa R dengan T misalkan. Berarti kita katakan elektroda R, elektroda T. Nah, karena mungkin jaraknya dekat, ya, atau ada petir sehingga tegangan sistem naik. Nah, timbul medan di antara dua kawat tadi. Medan listrik. Akibat medan listrik yang kelebihan ukurannya, kelebihan batas, sehingga timbul nanti semacam lompatan-lompatan, muatan-muatan antara kedua kawat tadi atau antara kedua elektroda itu. Nah, lompatan-lompatan muatan listrik itulah yang dikatakan gangguan busur api. Nah, itu kalau dibiarkan lebih lanjut akan menjadi jembatan hubung singkat lewat udara antara kawat satu dengan kawat lainnya. Nah, ini akan dicoba direduksi dengan sistem pembumian. Oke. Nah, sekarang kita masih topik latar belakang gangguan listrik. Saya akan menjelaskan lebih detail nih. Tadi kan kita ada bahas tadi yang surya hubung tadi, ya. Surya hubung yang tadi ada lonjakan beban. Nah, ini ilustrasinya ini.
Ini apa ini? Ini generator ya. Ini sistem generator. Kalau di PLN itu generator apa nih? Bolak-balik ya enggak? Bolak-balik tipe apa? Tipe sinkron ya enggak? Generator sinkron. Nah, itu jelasnya tuh generator sinkron. Dia punya medan ya enggak? Masih ingat kan? Punya medan eksitasi oleh arus arah. Kalau medan eksitasinya diatur, diberikan ke armatur, bilitan stator yang ada di sini di generator, maka akan dihasilkan tegangan listrik. Kan itu teorinya kan? Nah, tegangan listrik. Nah, sehingga masuklah beban. Nah, katakan nih beban banyak nih. Ya. Nah, ini tadi surya hubung itu akibat lepas beban. Lepas beban tuh bisa jadi mungkin ada gangguan alami. Misalkan ini tadi beban tersambung yang melalui tersambung. Tiba-tiba off semua ini. Ya, mungkin karena ada pohon menimpa ya, sehingga beban dari 10 rumah mungkin terputus. Bisa jadi ya. Artinya atau mungkin perilaku manusianya tadi yang memang suka mematikan beban pada jam sekian. Dia itu hitung secara susuan, wah ada 1 juta orang pada jam 10 pagi ini matikan alat-alatnya. Nah, akibat beban terputus ini, maka tegangan generatornya akan naik. Ya, akan naik. Nah, ini setelah fenomena ini kalian sudah mempraktekkan ini di percobaan berbeban dari generator listrik. Coba ingat-ingat waktu praktikum dulu. Masih ingat nggak praktikum? Beban ada dikurangi satu persatu, apa yang terjadi? Tegangannya turun. Ya. Jadi tadi misalkan tegangan ini disetting katakan 220 untuk semua beban nih. Katakan ada 100 beban, 220 volt. Ketika bebannya turun, satu lepas, maka tegangan sini akan naik. Ya. Bukan 220, 221 misalkan. 10 beban lepas lagi. Tegangan 225 naik tegangannya. Lepas beban tegangan naik. Ini yang saya jelaskan tadi di awal tentang apa? Jadi turun naik tegangan itu memang perilaku generator. Generator itu memang kalau dari bebannya lepas, tegangan naik. Ya, kalau bebannya bertambah, tiba-tiba tegangannya turun. Nah, ini coba lagi diingat-ingat di percobaan beban nol dan percobaan berbeban pada waktu ada praktikum tentang generator bolak-balik. Coba bolak-balik lagi. Fenomena itulah yang terjadi akibat surya hubung tadi. Nah, jadi kata kuncinya adalah lepas beban, berarti ada fluktuasi beban. Beban fluktuasi yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Nah, ini tadi kedua surya petir. Nah, ini ilustrasinya nih. Bayangkan nih, ini gelombang apa nih? Gelombang sinus yang ada di jaringan. Ya, di jaringan listrik itu gelombang sinus ya. Katakan 150 kV sinus. Nih, RST. Tahu-tahu ada petir menyambar kemari, katakan kawat pasang ini. Lihat gelombangnya nih, ini gelombang petir nih. Ini gelombang impuls ya, di gelombang berjalan nih. Nah, kalau kita lihat di bentuk gelombangnya, gelombang impuls ini gelombang DC loh. Perhatikan. Ya kan, DC kan. Kalau ini kan bolak-balik nih, ada di atas, ada di bawah, atas bawah. Ini kan enggak di atas saja, di gelombang DC. Nah, coba Anda bayangkan, ketika ini menyambar di titik ini, tadi yang bertegangan sebesar ini, disabar dengan tegangan sebesar ini, sebenarnya ini enggak sebenarnya nih, ini sebenarnya kalau mau jujur, ini besar tinggi nih. Ini kan ilustrasi aja nih. Ini tinggi ini bisa 100 kali lebih lipat dari sini. Ya. Bisa 100 kali lebih tinggi dari ini. Itu kenyataannya ya. Jadi kalau ini 150 kV, ini bisa sampai 500 kV atau 1 juta kV, bisa jadi. Kita nggak tahu ya, besar sekali. Nah, artinya apa? Ketika ini menyambar, terjadi apa? Perpaduan. Ya, perpaduan antara gelombang bolak-balik dan gelombang DC. Ya, gelombang DC tambah bolak-balik. Bisa nggak? Bisa nggak? Gelombang DC tambah gelombang bolak-balik. Mungkin kalau Anda menjawab waktu DC mah mana bisa Pak, 220 AC misalkan tambah dengan 220 DC, mana bisa Pak, AC sama AC lah Pak, DC sama DC lah Pak, gitu kan. Itu dulu kajian SMA. Tapi coba Anda gambarkan secara penjumlahan superposisi gelombang. Ada nggak di matematika diajari tentang penjumlahan superposisi gelombang? Ini 0. Katakan ini 0. 0 tambah 0 masih 0. Ketika di puncak ini 150 kV. Ini berapa nih DC?
melonjak tegangan ini. Ya. Jadi bisa jadi nanti ini DC tambah AC ini tergantung ininya. Ini kalau besar sekali, ini jadi DC. Ya. Jadi AC tambah DC bisa jadi DC. Tergantung sama yang besar. Kalau DC-nya ini besar, DC-nya kan tadi sumber listrik yang dari petir besar, maka DC tambah AC jadi DC. Anda bayangkan tuh, jaringan tadi yang listrik bolak-balik tiba-tiba jadi listrik searah. Apa yang terjadi? Kalau ini berubah tiba-tiba jadi listrik searah, maka trafo-trafo yang di sini jadi nggak berfungsi. Karena trafo itu berfungsi kalau listriknya bolak-balik. Ya inilah sekelumit gangguan ya akibat petir. Ketika ada petir ini menjumlah tegangannya. Oke, nah ini petir. Nah, sedikit teori tentang petir. Petir adalah gejala pelepasan muatan ya antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Nah, ini petir. Jadi petir itu bisa dari lompatan bunga listrik antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Jadi ketika dia lewat muatannya berpindah dari awan ke bumi, berarti itu kalau kalian udah belajar gejala medan udah tahu tuh ada timbul busur api. Jadi yang kelihatan kilat itu adalah busur api. Dia ini suara petir. Suara itu akibat gesekan udara. Nah, pada saat terjadinya petir, maka jalur lintasan kilat dan petir tersebut merupakan daerah udara yang mengalami breakdown. Nah, ini sebenarnya teorinya lengkap di gejala medan nih. Saya berharap Anda sudah belajar gejala medan, sehingga hambatannya menjadi sangat rendah. Nah, ini ada pertanyaan tambahan. Mengapa petir selalu menyambar ke bumi? Nah, ini bisa jawab nggak nih? Petir ke bumi nggak? Kenapa petir nyambar ke bumi? Ya, ini jawabannya ya. Secara makro, ya, bumi itu merupakan bidang ekipotensial yang memiliki gravitasi yang relatif besar dibandingkan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Oke, wajar ya. Kalau gravitasi bumi dibandingkan matahari ya kalah lah. Tapi kalau dibandingkan dengan manusia, dengan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam bumi ya pasti jauh lebih besar juga gravitasi bumi. Sehingga segala sesuatu yang ada di atmosfernya cenderung akan tertarik menuju pusat bumi. Termasuklah gerakan medan elektromagnetik dan medan listrik selalu mengarah ke bumi. Simpel jawabnya. Semua itu akibat adanya gravitasi bumi ya, maka semua mengarah ke bumi. Oke, ini tadi nih. Nah, ini tadi yang ilustrasi ketika sistem kena petir. Ya, ini misalnya ini trafo ya. Oh, sorry. Ini sistem ya. Tegangannya mula-mula V. Ketika kena petir dapat tambah nih tegangannya. V tambah V aksen tegangan petir menjumlah. Yang tadi ini DC, ini bolak-balik. Hasilnya apa? Karena petir itu tegangan lebih besar dan DC, maka bisa kita pastikan DC tambah AC akan menjadi DC. Sehingga ketika kena petir, kalau itu nggak diantisipasi, maka tegangan sistem berubah menjadi listrik searah tiba-tiba. Bayangkan itu. Nah, ini yang soal tadi, gangguan kontak terang kejut. Nah, adalah gangguan arus bocor yang terjadi secara internal pada sistem sehingga arus bocoran tersebut dapat membahayakan keselamatan manusia. Ini bayangkan ya, ini beban, ini katakan apalah misalnya, nah ini misalnya ada kipas angin lah, tahu-tahu salah satu beritanya terkelupas kena ke bodi. Nah, kalau kena ke bodi, ketika Anda memegang bodinya, berarti Anda sama dengan memegang listriknya kan. Nah, itu dikatakan dengan gangguan kontak kejut atau tegangan kejut. Jadi orang kaget, kesetrum. Nah, kalau bahasa pasarnya kesetrum. Itu maksudnya. Nah, ini dari penelitian WHO ya. Besarnya arus yang masih dianggap aman bagi manusia. Nah, ini ada standarnya. Adalah 10 mA untuk pria dan 8 mA untuk wanita. Maksudnya apa nih? Ini angka yang menunjukkan bahwa tubuh manusia, nah, kalau laki-laki, arus yang boleh lewat di tubuh manusia itu 10 mA, itu masih aman. Lewat ini mulailah terasa misalnya mata kunang-kunang, ya. Kalau lebih lagi
bisa jadi mungkin itulah yang tadi hangus tuh, orang kesemprot petir itu kan. Orang kesemprot petir itu artinya kan tubuhnya dilewati arus listrik. Sama seperti orang kesetrum. Ketika itu tubuhnya dilewati arus listrik. Nah, tinggal seberapa besar listriknya. Kalau lebih besar dari ini, bisa dikhawatirkan meninggal. Jadi kalau 10, ini batas amannya nih. Nah, ini untuk wanita. Ya, ini arus listrik batas aman yang boleh lewat di tubuh manusia. Oke ya, nah ini dia penjelasannya nih. Apa yang terjadi tadi berapa? 10 miliampere ya. Nah, ini batas ambang nih. Nah, ini ya, ini belum nampak tapi di sini udah mulai kelihatan nih. Oke. Nah, ini lebih 30 miliampere. Nah, udah jadi kayak gini. Inilah ilustrasi kalau kita kena listrik ya. Oke, habis. Baik, itu saja materi kita hari ini. Tolong ini didiskusikan lewat grup ya. Dan tentang masalah gangguan ini yang ada kaitan dengan pembumian, coba Anda cari melewati internet misalkan ya. Nah, kalau Anda dapat bahannya misalkan, boleh Anda share ke saya kan lewat itu, lewat portal apa tuh yang disediakan ya. Baca kembali portalnya itu, jangan sampai salah di mana kirimnya. Kalau mau, itu pun tidak dipaksa ya, tidak ada paksaan sama sekali. Kalau hanya untuk yang mau berkontribusi saja. Oke, itu saja. Mudah-mudahan Anda dapat menerimanya. Tolong diskusikan. Kalau yang masih kurang paham, tanyakan lewat grup. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.